الفاتح لرسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله وخصوصا له سيداتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسنين وسيدنا الحسن والحسين وذريتهم الجميع وأوصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم والدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية إن شاء الله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وعلي. أما بعد حبايبنا الkiram yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan serta kita cintai, para keluarga zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, al-mukarram ad-da'ilallah al-habib Hamzah bin Ahmad Sofyan al-Idrus dan al-habib Qasim bin Agil al-Gab dan al-habib Ali Zain al-Abidin bin Hasan al-Hamid dan al-habib Hasan bin Salih al-Hamid dan para habaib yang lainnya, para syaraib dimanapun berada yang kada bisa ulun sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran beliau pada zuriyah Nabi, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru agama, para alim ulama yang kada bisa ulun sebutkan, tapi insyaallah mudah-mudahan kada mengurangi keberkahan majlis kita malam ini. Mudah-mudahan dengan berkat para habaib, para guru-guru kita, mudah-mudahan kita doakan selalu diberi kesehatan walafiat, panjang umur, disehatkan badan, kabul segala hajatnya, diluaskan rezekinya, dan apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat beliau-beliau inilah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan hadirin wal hadirat jamaah wal sibtuturar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di bulan yang agung yang penuh berkah, marilah kita sama-sama tak lupa memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini insyaallah perkumpulan yang membawa rahmat dan keberkahan daripada kita sekalian, dan semoga apa yang kita niatkan, yang hajatkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan guru-guru kita, dan orang-orang kita cintai maupun mereka yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga mereka yang berada di alam barzahnya mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan kuburannya satu taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum sedikit di sini membacakan daripada setengah biografi manaqib daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan ini membaca manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang sekelumit, mudah-mudahan ini akan menjadi keberkahan bagi kita
apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, maupun segala apapun niat hajat dunia akhirat, mudah-mudahan dengan berkat Siti Khadijah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah, Allah kabulkan segala hajat dan niat kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat beliau kita dikumpulkan di dalam syurganya Allah Ta'ala bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan ini sedikit bermula sebahagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha, karena beliau ini sangat istimewa yang ada dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pangkat beliau ini melebihi daripada pangkat sahabat, di atas para sahabat, yaitu Sayyidah Khadijah Kubra. Karena tergantikan dalam sosok seorang wanita pilihan daripada pilihan Allah untuk bersanding kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau ini orang yang awal-awal masuk Islam, yang beriman terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di antara zaman dulu yang banyak yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, di waktu itulah bertatap muka bertemu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah orang yang pertama langsung beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan waktu bersanding dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, beban baginda Nabi kita Muhammad SAW langsung ringan. Jadi di waktu itu Islam bangkit dengan salah satu sebab, artinya gara-gara sebabnya bersanding lawan Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Pengorbanan Khadijah membantu, menyemangati, mensupport daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini, jadi memang sosok Sayyidah Khadijah ini artinya bukan hanya dari kalangan perempuan, kita laki-laki pun juga patut meniru daripada Sayyidah Khadijah. Artinya menirunya apa? Dalam bersosial, dalam loyalitas, dalam segi harta, tenaga, pikiran untuk agama. Nah ini yang patut kita contoh. Patut kita contoh. Di antara sahabat tidak ada yang melebihi daripada pengorbanan daripada Sayyidah Khadijah. Jiwa raganya beliau, hartanya habis. Kalau di antara para sahabat itu, di antara sahabat bahkan ada yang mengorbankan harta untuk Nabi, tidak semuanya yang diberikan kepada Rasulullah. Ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang seperempat, semua untuk dakwah Nabi Muhammad. Tapi Sayyidah Khadijah dengan pengorbanannya terhadap Nabi, bahkan tak kala beliau bersanding berkawin dengan Nabi Muhammad, apa kata diucapkan awal Siti Khadijah? Hartaku hartamu, rumahku rumahmu. Sekarang aku wahai Rasulullah rela menjadi budakmu. Ayo, yang jadi asal jadi pengusaha miliarder bersanding lawan Nabi Muhammad, beliau tidak merasakan apa yang beliau punya. Saat uang jadi bos, jadi budak, hartanya habis. Apapun tidak ada merasa memiliki daripada harta tersebut, diserahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di waktu beliau wafat pun hendak meninggal dunia, beliau tidak mempunyai apa-apa. Sehelai kain kapan pun tidak ada. Sehelai kain kapan pun tidak ada. Itu kan dikirimi oleh malaikat Jibril, diberikan 5 helai kain kapan di waktu wafat daripada Sayyidah Khadijah. Kan ceritanya di waktu itu kan terjadi di 10 Muharram itu kan ada cucunya Nabi bernama Sayyidina Husain yang beliau meninggal dipenggal di waktu peperangan di Karbala. Iyalah segitulah. Makanya waktu Rasulullah SAW itu setiap bertemu dengan Sayyidina Hasan, Husain cucu Nabi ini, yang dua ini setiap bertemu dengan Sayyidina Hasan, Nabi ini mencium bibir daripada Sayyidina Hasan. Tapi di saat bertemu dengan Sayyidina Husain, Nabi ini mencium di leher. Lalu Sayyidina Husain ini mengadu kepada Siti Fatimah Zahra, wahai ibu, kenapa bahwasanya kakek ini setiap bertemu dengan kami ini, jadinya bahasa kita bertemu dengan Sayyidina Hasan mencium di bibir, ketemu dengan Sayyidina Husain mencium di leher. Lalu bingung, lalu ditanya oleh Siti Fatimah Zahra, datang kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, mengadukan, wahai ayah,
wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap bertemu dengan cucumu ini Sayyidina Hasan, engkau mencium salah satunya di bibir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husainnya di leher. Kata Nabi SAW, bahwasanya wahai Fatimah, nanti kelak bahwasanya Sayyidina Husain ini meninggalnya melewati daripada mulut. Kelak Sayyidina Hasan meninggalnya dengan sebab diracun. Dengan sebab diracun. Dan Sayyidina Husain nanti kelak meninggalnya di waktu perang Karbala, lehernya dipenggal. Lalu datanglah malaikat Jibril, cerita dalam riwayat, memberikan 5 helai kain kafan untuk Sayyidina Khadijah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain ke-8. Kenapa dia Sayyidina Husain karena dibalik? Karena kelak Sayyidina Husain tidak butuh diakikan kapan. Kenapa? Karena meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Nah, itu sebab daripada Sayyidina Husain tidak diberi kain kapan. Kenapa? Karena meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Jadi sosok Sayyidah Khadijah ini sangat luar biasa, tidak ada yang bisa menggantikan daripada di hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi membantu dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan jadi kita ini ibaratnya tidak bisa dengan harta membantu dakwah agama, yang minim dengan kekuatan, dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaganya membantu dengan pikiran. Tidak bisa membantu dengan pikiran, ibaratnya membantu dengan pikiran ya dengan doa. Tidak bisa mensupport apapun, tidak bisa ya cukup diam. Cukup diam. Ini sudah kadang membantu lawan tenaga, kadang membantu lawan ilmunya, hartanya, pikirannya, doanya, minim diam. Jangan mengganggu, jangan menghasut. Minim diam, lebih baik. Itulah. Itu. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istrinya Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitnya Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau ini salah satu utamanya menjadi istri Nabi. Jadi istri Nabi yang pertama selama 25 tahun berkumpul sama Nabi. Tahu yang mana yang manis, yang pahit semua dialami oleh Sayyidah Khadijah. Tapi merasa Khadijah tidak ada pernah merasa pahit, tetap terasa senyum. Bergandeng dengan Nabi Muhammad dalam keadaan apapun, sedih, pahit, tetap dalam keadaan tersenyum. Jadi istri Nabi berkhidmat kepada Rasulullah, menyaksikan ketika Nabi diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Nabi, dan Siti Khadijah menyaksikan dan serta menolong dan membela dakwah daripada Rasulullah SAW. Jadi seorang pendamping ini kadang mesti dari hal apapun, rupanya cantik, yang penting akhlaknya yang manis, kepribadiannya yang dicari. Yalah, itu. Jangan biar cantik tapi muha merambut terus, tidak ada artinya. Biar cantik tapi bermamai aja kawin hari-hari. Kalau sedikit bermamai, kemana anak berjalan dimamai. Biar aja janda, tapi bagus barangnya. 3 anaknya kalau bapak, tapi sugih lah, mau nerima apa adanya, membantu orang kita. Nah itu mah dicari kalau apa. Masalah itu urusan belakang. Penting maju dulu. Janda ini semakin terdepan ya. Perawan banyak gulung tikar, makanya ini perawan pada banyak laku, janda dan laku ini. Ya, janda ini wani apa adanya, iyalah wani kada berjujuran janda. Nah, jadi hati-hati perawan jangan petiti tingkah ini lah. Padahal jadi bujang Tuhan gitu. Kalau apa bib, kalau janda cocok aja bib ya kalau apa. Yang penting seperti Siti Khadijah dari kawan yang membantu membela dakwah Nabi, hati mendorong, menyupport, menyenangkan. Artinya saking pintar Siti Khadijah tidak pernah membuat Nabi ini ibaratnya sarik apa yang permintaan Nabi itu sebelum diucapkan sudah dilakukan oleh Siti Khadijah. Nah ini yang ngalih dicari bibinan ini.
Masa kita belum minta udah paham sudah, buka selawar sih tadi ibaratnya tuh. Anak apa aja belum diminta sudah paham. Kalau laki nih, nah ini adalah sosok perempuan itu. Ini yang paling luar biasa. Dan adalah keistimewaan Rajul Anha keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah. Nah, udah orang mulia keturunannya sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Jadi memang keturunan daripada orang-orang yang mulia. Ada sembarangan juga. Allah Subhanahu wa taala menggandeng dengan sosok Nabi kita Muhammad, yaitu dengan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin daripada At-Tahirah. Maksudnya Tahirah itu tidak pernah, artinya dari kaum-kaum yang menyembah berhala, dari tergolongan daripada kaum-kaum jahiliyah, tempat kaum jahiliyah itu berada. Jadi memang orang-orang yang sudah memang suci dari keturunannya, bukan menjorong bahasa kita keturunan pemabuk, keturunan pemain judi, pemain atau sebagainya, berada orang-orang yang baik. Bahkan nasabnya beliau bertemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi mulia. Sudah orang tergolongan orang yang mulia, bersambung lagi nasabnya terhadap nasab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaannya termasuk daripada ahli darat, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijah atul Kubra, maka hadirlah beliau ya ahli darat. Jadi ya ahli darat ini seorang waliullah, kekasih Allah, siapapun apabila dipanggil namanya di saat kita dalam keadaan keluh kesah atau kesusahan, kita yakin tawasul aja insyaallah beliau hadir. Benem maksudnya meringankan daripada beban yang kita kesusahan tadi. Nah, tawasul kita. Mudah-mudahan tadi kita menyambat karena Siti Khadijah Sa'adana bid dunya Fawzana bil ukhra Bi Khadijatul Kubra Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita beruntung dunia, mudah-mudahan kita mendapat keberuntungan di akhirat berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan berkat Siti Fatimah Zahra. Karena mereka ini Sayyidun Nisa'il Alamin, katakan Nabi. Khadijah kata Rasulullah, pemimpin daripada perempuan kelak di surga, yaitu Sayyidah Khadijah. Karena wahibbu man yuhibbuha, dan aku cinta kepada orang yang mencintai daripada Sayyidah Khadijah. Nah inilah, mudah-mudahan kita makanya lancar membaca manaqib Siti Khadijah sebulan sekali paling minim arisan, bahwa dihadiri, diumpati lah, tidak ngari mengambil berkat daripada Siti Khadijah supaya kita menjadi golongan orang beruntung daripada Siti Khadijah. Jangan umpat arisan aja pula kada semua. Bagilir anak para kena turun sidin. Nah itu jangan. Jadi kita arisan itu arisan mengambil keberkahan bagi kita supaya kita ini rezeki nyaman, lancar, niatakan yalah itu. Karena orang sugih nih nang dihaul ini orang sugih, paling sugih di zaman itu. Ayo. Nah kalau seandainya dikumpulkan hartanya orang Mekah seberataan, hanya sepertiga harta daripada Siti Khadijah. Bukan miliaran lagi, triliunan duitnya. Nah, kita berkat kita supaya anak sugih, lancar rezeki. Nyatakan bupati haul gitu aja. Udah kita sugih beratan lah. Sugih kayak Siti Khadijah, sugih tapi sosial, pemurah, membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sugih-sugih aja karena enggak pakai rusak. Yalah, membanyaki hisab aja di akhirat rusak. Katakan mencelakakan, katakan macam-macam dan sebagainya. Itu auzubillah min dzalik. Dan adalah keistimewaannya radhiyallahu mempunyai akal, ilmu yang sempurna, akhlak yang baik, dan terpuji bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Jadi Siti Khadijah ini orangnya cerdas, pintar, keelokan, dan mempunyai firasat. Nah, ini firasat ini yang mahal antara awak. Hanya orang-orang pilihan. Firasat itu maksudnya sesuatu apapun ini kalau yang baik digawe, kalau ada mulut firasat apa yang bisa kita pilih. Ini orang cerdas. Kalau orang punya firasat baik itu luar biasa itu. Mau ada webinar gitu pintar gitu ambil. Nah, kalau firasatnya kuat ambil, bagus itu berarti untuk mengambilkan segan kita lah. Ini baik ambil, kalau enggak usah. Nah itu lah gitu.
Itu hanya dimiliki kebanyakan para wali-wali Allah, para wali, para ahli mukasyafin, orang-orang ahli kasab aja. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anhu, orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan, pembantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Jadi kita ini termasuk orang yang berhutang budi lawan Siti Khadijah. Jadi perlu kita memang mengenal sosok Siti Khadijah ini. Salah satunya Islam ini bangkit berkat salah satu daripada perjuangan Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, inilah sedikit. Mudah-mudahan dengan berkat manaqib ini, sirah singkat ini Siti Khadijah, mudah-mudahan kita ditanamkan selalu cinta Siti Khadijah. Allah Ta'ala kumpulkan kelak nanti bersama beliau berkat Siti Khadijah. Segala hajat dan niat kita mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih ampun dan maaf, minta halal minta ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.